begitu baik dalam kehidupan kita, sehingga pada hari ini atau pada pagi yang indah ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah yang bersukacita, walaupun melalui pengeras suara, tapi kita mengucap syukur karena hari ini kita masih bisa dapat beribadah, memuji, mengagungkan nama Tuhan, juga dapat mendengarkan, mau dibentuk dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, saya selalu meyakini bahwa setiap kali kita mendengar firman Tuhan, maka ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang ajaib, sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa yang pasti terjadi dalam kehidupan kita pada waktu kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Dan pada pagi yang indah ini saya angkat tema firman Tuhan untuk kita pelajari bersama-sama, yaitu bergerak dalam kuasa Allah. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita lihat firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-77, dibaca ayatnya yang ke-12. Mazmur 77 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15. Puji Tuhan. Saya akan baca untuk kita semua sekali lagi. Mazmur pasal yang ke-77, dibaca ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Kita garis bawahi kalimat yang berkata, Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Bergerak dalam kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berbagai peristiwa akhir zaman yang terjadi sekarang ini, lebih khusus ketika pandemi virus corona menghantam dunia, maka itu membawa suatu perubahan pola hidup yang mau tidak mau harus kita jalani. Ada begitu banyak kebiasaan yang dulunya sering kita lakukan, tapi sekarang ya bukan hanya cuma dikurangi, tetapi harus dihentikan. Tapi ada kemudian hal-hal yang dulunya tidak kita lakukan atau kerjakan, tapi sekarang harus kita lakukan atau kita kerjakan. Ya, ada beberapa contoh kebiasaan-kebiasaan yang dulunya tidak pernah Tuhan bikin, tapi sekarang harus dilakukan. Ya, oleh karena situasi dan kondisi. Nah, perubahan-perubahan inilah yang kemudian menggiring kita pada suatu pola hidup yang baru, yang kemudian sekarang dikenal dengan satu istilah yang bernama new normal. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah new normal itu? New normal itu adalah satu konsep menjalankan kembali kehidupan yang normal, tapi dengan gaya yang baru yang disesuaikan dengan keadaan. Itu yang dimaksud dengan new normal. Ya, sekarang oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi, hampir dapat bilang Pendeta Jokowi, ya, Bapak Presiden Jokowi kemudian ya mencanangkan satu pola hidup yang baru yang memakai istilah new normal. Ya, itu adalah suatu konsep ya untuk menjalankan kembali satu kehidupan yang baru, satu kehidupan yang normal dengan gaya yang baru yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang terjadi sekarang ini. Ya, contohnya seperti ini. Dulu kalau kita kerja tidak pakai masker, tapi sekarang kalau kita kerja harus pakai masker. Ya, dulu kalau kita beraktivitas tidak pakai jaga jarak, tapi sekarang kalau kita beraktivitas harus pakai jaga jarak. Ya, minimal 1 meter. Duduk harus 1 meter, ya. Beraktivitas harus ada jarak 1 meter. Intinya kita harus kembali bekerja. Intinya kita harus kembali bergerak. Intinya kita harus kembali beraktivitas, tapi harus dengan taat mengikuti instruksi dari pihak yang berwenang. Nah, di sisi lain Bapak Ibu Saudara, new normal mengiring kita
kita untuk secara langsung berhadapan dengan sesuatu yang menjadi momok yang menakutkan bagi kita, itu virus corona. Nah, ini akan menjadi pilihan yang sangat sulit. Kenapa? Karena pada satu sisi diam di rumah itu enak, diam di rumah itu nyaman, diam di rumah itu berarti terhindar dari penyebaran virus corona. Diam di rumah itu berarti kita tenang. Tetapi terlalu lama di rumah, kita malah terintimidasi dengan kekurangan dan kesusahan hidup. Ya, terlalu lama di rumah tidak beraktivitas, tidak cari kerja, ya, tidak mencari, kita itu terintimidasi dengan kesusahan hidup. Ya. Tetapi pada waktu kita keluar rumah untuk kita mau beraktivitas, kita malah terancam dengan adanya virus corona ini. Nah, ini adalah pilihan yang tidak enak, tapi kita harus ambil pilihan dan keputusan. Amin. Ya, sekalipun memang tidak enak ini pilihan, ya, tapi kita tidak menguntungkan ini pilihan, tapi mau tidak mau kita harus ambil pilihan dan keputusan. Ya, pada akhirnya pasti akan terjadi bahwa yang kuat, ya, dia yang akan bertahan dalam masa perubahan ini. Tapi siapa yang lemah, dia akan menjadi korban dari perubahan ini. Nah, sebagai gereja Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya Tuhan, kita harus ambil keputusan. Ya. Dan saya percaya bahwa keputusan kita bukanlah diam, keputusan kita bukanlah pasrah dan menyerah dengan keadaan yang terjadi sekarang ini. Amin. Tapi keputusan kita adalah kita mau bergerak, kita mau mencari solusi sehingga kita tidak terlalu lama terikat dengan ketakutan, tapi bisa menemukan jalan keluar dan meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang harus kita renungkan adalah bahwa kalau kita telah mengambil keputusan untuk kita mau bergerak dan meraih sukses, bergerak untuk meraih kebahagiaan, maka kita harus punya dasar, kita harus punya pijakan yang kuat supaya pergerakan kita benar-benar memiliki jaminan untuk sukses dan bahagia. Amin. Harus ada dasar yang kuat, harus ada pijakan yang kuat. Nah, yang saya bagikan kepada kita pagi hari ini adalah bahwa salah satu dari sekian banyak dasar, salah satu dari sekian banyak pijakan yang bisa kita pakai, ya, untuk bergerak dan meraih sukses dan meraih bahagia adalah bergerak dalam kuasa Allah. Haleluya. Bergerak dalam kuasa Allah. Ini akan menjadi pijakan kita. Ini akan menjadi dasar kita. Kita bergerak dalam kuasa Allah dan kita percaya kesuksesan, kebahagiaan akan menjadi bagian kita. Pertanyaannya adalah mengapa kita harus bergerak dalam kuasa Allah? Ya, coba kita lihat yang pertama, mengapa kita harus bergerak dalam kuasa Allah? Dalam Efesus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-19. Efesus pasal yang pertama, ayat 19, firman Tuhan bilang begini. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Katakan amin. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ya, yang saya pelajari yang pertama, mengapa kita harus bergerak dalam kuasa Allah? Karena kita adalah manusia yang terbatas, tapi kuasa Allah hebat dan tak terbatas. Katakan haleluya. Ya, kita manusia yang terbatas, tapi
bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kuasa Allah yang bekerja dalam kita. Ya, firman Tuhan katakan memungkinkan kita untuk apa? Untuk dapat menerima jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau yang kita pikirkan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita bergerak untuk raih sukses, bergerak untuk raih bahagia dengan berpijak pada kuasa Allah. Kenapa? Karena kuasa Allah itu hebat, tak terbatas dan tak dapat tertandingi. Ya. Yang berikut, mengapa kita harus bergerak dalam kuasa Allah? Yang kedua yang saya pelajari dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ketiga. Firman Tuhan bilang begini. 2 Korintus 10 ayat yang ketiga. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Yang kedua, mengapa kita harus bergerak dalam kuasa Allah? Karena kalau kita baca ayat ini dalam 2 Korintus pasal ke-10 ayat ketiga sampai 6, kita mendapati bahwa kuasa Allah itu adalah senjata yang paling ampuh yang bisa kita pakai dalam perjuangan hidup ini. Haleluya. Kuasa Allah senjata yang luar biasa, senjata Allah yang paling ampuh. Ya. Untuk apa? Untuk meruntuhkan, untuk mematahkan, untuk merobohkan semua siasat, semua spekulasi, semua ide, semua gagasan dalam pikiran manusia yang firman Tuhan katakan pertama, yang menentang pengenalan akan Allah. Haleluya. Jadi kuasa Allah itu sanggup untuk mematahkan semua siasat, mematahkan semua ide, mematahkan semua gagasan, yang menolak pengenalan akan Allah, yang menentang pengenalan akan Allah. Firman Tuhan jelas katakan dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga, bahwa marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Amin. Bukan cuma sekedar tahu Tuhan, tapi mengenal Tuhan. Maka hasilnya ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Artinya bahwa kesuksesan, kebahagiaan menjadi bagian kita kalau kita mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Amin. Amin. Nah, seringkali pikiran manusia mau menolak pengenalan itu, tapi firman Tuhan katakan kalau kita bergerak dengan kuasa Allah, maka kuasa Allah senjata untuk kita mematahkan, merobohkan semua ide gagasan yang mau menentang pengenalan akan Allah. Yang kedua adalah senjata untuk mematahkan, merobohkan semua siasat, spekulasi, ide gagasan yang membuat kita beranggapan bahwa kita itu lemah dan tidak berdaya. Banyak orang yang pasrah akhir-akhir ini, banyak orang yang menyerah dengan keadaan akhir-akhir ini, banyak orang yang menganggap bahwa apa yang akan terjadi terjadilah, tidak lagi ada satu motivasi yang mendorong dia untuk maju bergerak dan move on. Tapi firman Tuhan katakan bahwa kita ini tidak lemah, kita ini mempunyai daya juang yang tinggi kalau kita tahu bahwa kehidupan kita ini mulia di hadapan Tuhan. Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-5, 6 dan 7. Mazmur 8 ayat 5 mulai begini. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia
segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Jadi kita itu spesial, kita itu kuat, ya. Kita bukan lembaga yang lemah, kita punya lembaga yang tidak berdaya, kita itu punya kekuatan yang daripada Tuhan. Nah terkadang, ya, iblis coba tanamkan benteng dalam pikiran kita untuk beranggapan bahwa kita ini lemah, tidak berdaya, tidak mungkin maju, tidak mungkin sukses, tidak mungkin berhasil. Tidak, saudara, kita pasti berhasil, kita pasti sukses, kita pasti berbahagia. Kenapa? Karena pilihan kita adalah kita mau bergerak dalam kuasa Allah. Amin. Bukan diam dan pasrah dengan keadaan, tapi bergerak karena kuasa Allah ada bersama dengan kita. Yang ketiga, yang terakhir, ya, mengapa kita harus bergerak dalam kuasa Allah? Karena saya pelajari dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-11. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, firman Tuhan bilang begini. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Perhatikan baik Kolose 11 ini. Yang ketiga, mengapa kita harus bergerak dalam kuasa Allah? Karena kuasa Allah akan menguatkan dan memampukan kita untuk apa? Dalam segala keadaan, dalam segala kondisi kehidupan, kita tetap tekun dan sabar, tetap mengucap syukur dan bersukacita sampai kita menerima bagian yang terindah yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Kemampuan manusia itu terbatas, kesanggupan manusia itu ada batasannya, tapi kuasa Allah tidak pernah terbatas. Dan firman Tuhan katakan, kuasa Allah yang bekerja dalam kehidupan kita akan memampukan kita untuk dalam segala keadaan. Bukan cuma pada waktu senang, bukan cuma pada waktu diberkati, bukan cuma pada waktu sehat, tapi dalam keadaan apapun yang kita alami, kita akan tetap tekun dan tetap sabar. Ya, kita akan tetap mengucap syukur dan bersukacita sampai dalam ketekunan kita, dalam kesabaran kita, kita akan menerima bagian yang terindah yang telah Tuhan siapkan untuk kita. Ya, dan saya percaya bahwa keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan itu adalah milik kita. Karena itu memang telah ditentukan Allah untuk kita yang percaya kepada Tuhan. Tapi mari sama-sama kita ambil keputusan bahwa di masa-masa sulit ini jangan pernah menyerah. Di masa-masa sulit ini jangan pernah putus asa, tapi teruslah bergerak, ya. Tapi bergerak bukan dengan hikmat manusia, bergerak bukan dengan kekuatan manusia, karena sekali lagi tidak ada batasannya. Tapi mari kita bergerak dalam kuasa Allah yang tak terbatas, yang tak tertandingi. Bergerak dalam kuasa Allah, karena itu adalah senjata kita untuk kita menang. Bergerak dalam kuasa Allah, karena kuasa Allah yang memampukan kita untuk apa? Untuk sabar, tekun, kuat, penuh syukur, penuh sukacita, maju sampai meraih keberhasilan dan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dengan firman Tuhan di pagi yang luar biasa ini. Diberkatilah mereka yang dengar firman Tuhan, yang renungkan itu siang dan malam, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Doa pribadi saya sebagai hamba Tuhan, sejauh mana suara penggerak suara ini dapat terdengar, maka siapapun saudara yang dengar firman Tuhan, saudara diberkati, saudara dipulihkan, dan bersukacita dalam Tuhan. Puji Tuhan. Ini